Telinga sang sapi, sabar, tangguh, dan telaten. Bajak yang dipanggul sapi sangatlah berat. Lahan yang harus dibajak pun sangatlah luas. Berbulan-bulan kerja, menggemburkan tanah, menanam bibit, merawat tanaman, setiap hari terus seperti itu. Tapi sampai sekarang masih belum juga mendapat hasil yang diinginkan. Namun demikian, sang sapi tetap melangkah, ia tetap bekerja, karena ia tahu sedang menuju sesuatu. Sang sapi paham berada di jalan yang benar. Demikianlah harusnya sang penguasa bersikap dan bertindak. Ada 3 jenis orang di dunia ini. 1 orang bodoh, 2 orang biasa, dan 3 orang bijak. Bagaimana dengan orang pintar? Gak ada, karena pintar itu relatif. Menurut kita dia itu pintar, tapi menurut orang lain bisa jadi dia itu biasa aja. Artinya apa? Artinya orang pintar itu masuk ke jenis orang biasa. Kembali lagi, mari kita bahas satu persatu 3 jenis orang. 1, orang bodoh. Dalam bertindak, orang bodoh itu sembrono, minim perhitungannya, nafsuan, tanpa etika. Bagi mereka, asalkan ada potensi untung, langsung sikat. Potensi keuntungan adalah segalanya baginya. Padahal itu baru potensi doang. Aneka sinyal berbahaya mereka abaikan karena terlalu optimis. Tepatnya terlalu bernafsu, pengen cepat kaya, pengennya santai, mudah, kaum rebahan, dan hasilnya instan. Orang bodoh macam mereka di dunia ini masih bisa sukses, tapi jauh lebih banyak yang gagal. Mungkin proporsinya 5:95. Artinya dari 100 orang bodoh, ada 5 orang sukses yang kebanyakan sebagai inisiator posisinya, dan ada 95 orang gagal yang kemungkinan besar posisinya sebagai follower. Apakah follower bisa berubah menjadi inisiator? Tidak mungkin. Dimensi waktu tidak bisa diputar ulang. Jarum jam berdetak selalu ke kanan. Mereka yang gagal sudah pasti tidak mungkin memamerkan kegagalannya. Sedangkan mereka yang berhasil, inisiator-inisiator bodoh itu pasti gila-gilaan, pamer kesana kemari. Orang bodoh yang berhasil biasanya mendapat publikasi yang bagus dan gratis dari sutradaranya. Ia dibawa kesana kemari untuk mengisi seminar, menjadikannya publik figur. Ia dengan congkaknya menjelek-jelekan orang pintar, maksudnya orang biasa, yang terlalu banyak pertimbangan, seakan-akan melewatkan kesempatan emas sekali seumur hidup dan hanya bisa gigit jari. Akhirnya bagaimana? Orang biasa banyak yang terpengaruh, turun kasta menjadi orang bodoh. Si orang bodoh ini sukses, berhasil menjerumuskan lebih banyak orang lagi ke dalam jurang berbahaya, yakni jurang kebangkrutan atau terlilit hutang mencekik lehernya. Walaupun si orang bodoh ini berpikiran pendek, tidak semua orang bodoh ini jahat. Sebagian dari mereka ada yang berhati tulus dan baik. Sayangnya, tindakan mereka itu sembrono, berani menentang bahaya besar yang tidak terukur, bahaya bagi dirinya, keluarganya, maupun orang-orang di sekitarnya. Dalam ranah kepemimpinan, tentunya kita tidak mau kan dipimpin orang bodoh. Tidak mungkinlah kita mau. Bagaimana mungkin masa depan indah bisa terjadi secara kebetulan? Taruhannya terlalu besar karena potensi gagalnya sangatlah tinggi. Jenis kedua, orang biasa. Mereka ini yang dianggap orang pintar oleh orang bodoh. Orang biasa punya banyak pertimbangan, terikat dengan dogma atau peraturan-peraturan. Akhirnya, mereka banyak yang menyerah sebelum bertanding karena melihat potensi-potensi kesulitan dan kesengsaraan di depan mata. Bila hal itu mereka terjang, pun mereka bertanding, mereka gerakannya lambat, ragu-ragu, kaku, dan akhirnya ketinggalan di belakang. Orang biasa merasa nikmat bila bisa mengejek orang lain yang mengambil resiko. Mereka juga bahagia saat melihat orang lain gagal. Mereka suka merasa pintar sendiri dengan pilihan dan keputusannya. Mereka terjebak dalam ilusi superior di dunia mereka, yang semuanya serba biasa-biasa saja. Jika mereka melihat orang berhasil, mereka akan mencari-cari kelemahan-kelemahan dari keberhasilan orang tersebut. Di saat yang sama, secara diam-diam, sebenarnya mereka juga menyesal karena tidak ikut mengambil keputusan, mengambil tindakan saat kesempatan yang baik itu datang. Jika akhirnya pun mereka bertindak, mereka sudah terlambat. Mereka masuk di gerbong terakhir yang hanya bisa menikmati sisa-sisa makanan pesta yang telah usai. Tentunya kita juga tidak mau kan dipimpin oleh orang macam ini. Jenis ketiga, orang bijak. Orang bijak lebih berwawasan daripada kebanyakan orang karena ia terus belajar, dan belajar. Ia penuh perhitungan, namun pemberani dan gesit. Ia tidak menyerah
hanya karena potensi kesulitan yang menghadang di depan matanya. Ia justru sadar sepenuhnya terkait resiko apapun yang dia ambil, seterjal apapun jalan yang dia pilih. Dia tidak iri dengan keberhasilan orang lain, dia justru senang dan termotivasi untuk mengejarnya. Dia mau mendengarkan pendapat orang, tapi tidak membiarkan orang menyetir hidupnya. Dia mantap dan tekun dalam bertindak sampai tuntas. Dia memilih jalan terbaik berkiblat hasil akhir yang diinginkannya. Walau jalan itu rumit dan berat, ia tetap istiqomah menjalaninya. Laksana sapi yang membajak lahan luas tak berkesudahan. Dia meniti karyanya setapak demi setapak dengan tekun. Orang bijak bukanlah sapi biasa. Ia sapi berotak encer, berhati kesatria. Ia berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat, lebih banyak, dan lebih baik setiap hari. Berbagai metode, cara, dan teknologi dia gunakan. Saat dia menemukan kegagalan, dia tidak menyalahkan orang lain atau meratapi nasibnya. Dia segera mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan situasi. Dia selalu bersyukur setiap saat. Nah, alangkah indahnya jika kita dipimpin oleh orang bijak macam ini. Tapi terkadang, cara paling lambat adalah cara paling cepat. Tempa diri untuk selalu tekun terhadap pekerjaan di depan mata, sambil terus membuka mata dan telinga terhadap peluang untuk melakukan gebrakan besar. Pagi hari kita bekerja, sore hari kita belajar dan bertukar informasi. Dini hari kita berdoa dan berkontemplasi. Ada dua ungkapan terkenal dalam dunia bisnis. Satu, 90% kekayaan dimiliki oleh 10% manusia beruntung. Dua, 90% perusahaan busuk dibiayai oleh 10% perusahaan baik. Alasan perusahaan bisa busuk karena kekurangan pasukan berkualitas. Pasukannya gosok-gosok. Tapi ironis juga, kalau di luar sana banyak juga perusahaan yang memiliki banyak pasukan berkualitas, namun para pemimpinnya yang orang bodoh atau orang biasa. Akibatnya, mereka malah menindas pasukannya sendiri, menyia-nyiakan pasukan berkualitas itu. Karena alasan keserakahan dia, ego dia, kita di sini jangan sampai seperti itu. Kita harus menjadi pemimpin bijak dan memimpin banyak orang-orang bijak pula. Sesuai hukum alam, bahwa yang kecil akan tertarik ke yang besar, yang lemah akan tertarik ke yang kuat, yang ringan akan tertarik ke yang berat. Maka di perusahaan kita pun harus berlaku demikian. Jangan lengah dan jangan biarkan orang-orang kecil mengecilkan perusahaan kita. Jangan biarkan orang-orang lemah melemahkan perusahaan kita. Jangan biarkan orang-orang bodoh membodohkan perusahaan kita. Jangan biarkan orang-orang biasa membiasakan perusahaan kita, yang sebenarnya potensi perusahaan kita ini sangat luar biasa besarnya. Kita harus sangat selektif, harus terus menjadi semakin besar, semakin kuat, dan semakin berkuasa sesuai hukum alam yang berlaku. Walau memang hasilnya tidak mungkin instan, hasilnya butuh waktu lama untuk mulai bisa kita nikmati. Tapi selama jalan kita sudah benar, yakinlah bahwa Allah Maha Pemberi balasan. Baik balasan itu diberikannya di dunia ini atau baru diberikan di akhirat nanti. Karena ternyata di akhirat itu kita lebih butuh balasan itu. Siasat sang sapi hanya kelihatannya saja yang lama, padahal siasat ini salah satu cara paling cepat mewujudkan cita-cita. Tugas entrepreneur 23, jangan jadi orang bodoh yang dibutakan oleh sifat matre, pemalas, dan nggak paham manajemen resiko. Jangan jadi orang biasa yang hanya bisa main aman secara sosial, tapi bukan secara finansial. Atau jangan jadi pengamat doang, pengamat, komentator, kritikus, dan pengumpat tanpa solusi. Jadilah orang bijak yang layak menjadi panutan untuk semua pasukan kita. Panutan dalam hal apapun di kantor, panutan dalam hal keyakinan penuh bahwa cepat lambat kemenangan besar bisa kita raih bersama di perusahaan kita tercinta. Tugas entrepreneur 24, jadilah orang bijak, jadilah pemimpin bijak, penuh perhitungan, perencanaan matang, serta pemberani dalam beraksi cepat, dan tuntas. Pemimpin bijak hanya takut kepada Allah, tidak dengan lainnya. Pilihlah jalan terbaik berdasarkan hasil akhir dan dampak yang ingin dicapai sesuai visi dan misi perusahaan.